Bandung memang asik buat jalan-jalan. Pastinya kalian juga seneng dong jalan-jalan ke Bandung. Udah tempatnya itu adem, asri, ya kan, mallnya banyak, ibu kota, provinsi. Jadi pokoknya segudang deh kalau di sini tuh. Yang pasti kita pengen balik lagi dan pasti pengen cari kulineran yang legendaris di Bandung. Makanya khusus kali ini kita akan bikin beberapa video tentang kuliner legendaris di Bandung. Ikuti terus. Halo pecinta kuliner, sesuai dengan request dari subscriber di channel Kubis TV untuk mereview kupat tahu Bandung di Jalan Gempol, dan kita udah nyampe di Jalan Gempol Wetan. Ternyata kita lihat tempatnya nggak yang gede banget gitu ya. Ini sangat sederhana dan alhamdulillah kita tadi udah ketemu sama ownernya untuk janjian nanti kita akan ngobrol buat ngulik bisnisnya. Yuk kita lanjut kulineran sambil ngulik bisnisnya yuk. Ini teman-teman, ternyata saya pikir cuman kupat tahu aja, ternyata ada menu lontong kari juga. Tapi karena kemarin kita udah makan kari, jadi mau dicobain dua-duanya apa satu nih? Sebenarnya aku pikir tadi kan cuman kupat tahu ya, maunya sih pesan kupat tahu, tapi nggak apa-apa ya, kita cobain juga lontong kari, meskipun nanti nggak harus dihabisin semua ya. Kasihan netizen ntar kepingin. Woi, bumbu kacang ya. Bu, aku pesan kupat tahu satu ya, sama lontong kare satu ya. Yang lontong kare lontongnya dikit banget. Yang kupat tahu lontongnya separuh aja, tahunya ditambahin. Iya. Ada telurnya nggak? Ada. Oh ada telur. Telurnya apa? Di dadar apa di? Bulat, telur rebus. Oh ada telur bulat, berarti tambah telur bulat. Kalau yang lontong kari? Kari itu pakai ayam. Ada ayam atau daging? Telur ya, salah satu milih. Oh, salah satu pilih. Daging ayam sama telur. Kita coba yang daging sapi. Ya kan, kalau ayam udah banyak lah ya. Kita cobain. Ini tempat makannya ada beberapa titik kita cari yang agak legaan ya. Di seberang ini apa itu? Katanya ini udah dikontrak juga di seberang. Oke, sekarang waktunya makan teman-teman. Sudah ada 2 porsi. Kita langsungkan saja, kita akan coba lontong kari. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman menunya lontong kari. Jadi ada lontong. Ini tadi kita pilihnya yang kari itu pakai daging. Yang kayak waktu itu kita ke kebun karet ya, dia pakai irisan daging gitu ya. Mungkin kalau di Jakarta atau daerah lain juga ada yang kayak semacam soto daging gitu ya. Tapi ini kuahnya kuah kari, rasa kari. Kayak ya Jakarta bisa juga mirip dengan lontong sayur ya. Di sini namanya lontong kari. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya gurih manis. Dan ini ada irisan bawangnya, jadi tambah gurih. Kaldu dagingnya tuh berasa, jadi ada apa daging yang kecil-kecilnya gitu ya. Ini kayak gini nih. Kelihatan ya. Dan ada irisan telurnya setengah potong. Ini pas banget kita berangkat dari Jakarta belum sarapan ya. Kerupuknya sampai lupa. Kalau kari di Jawa itu bisa diartikan kari itu sisa. Kalau di sana itu yang makanan berkuah namanya kare, bukan kari. Alhamdulillah, tugas 1 selesai. Tugas kedua. Wah, ini kerupuknya kerupuk merah. Nah, ini yang menarik nih. Saya baru tahu ini namanya kupat tahu Bandung. Karena saya dulu sering ngisi pelatihan di daerah Puncak. Dan di dekat rumah sakit RSUD Ciawi. Itu ada makanan ternyata sama kayak begini.
bentuknya seperti ini, isi-isiannya seperti ini. Ternyata ini kupat tahu Bandung, saya baru ngerti nih. Dengan bumbu kacang yang ini udah dimasak matang ya gitu ya. Kita cobain dulu bumbu kacangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kacangnya lembut, ya gurih ya. Dengan ada apa nih? Toge rebusnya. Namanya kupat tahu. Ternyata ada kupatnya, lontong ya kayak gini. Tahunya tahu kuning ya. Nih, tahu kuning ditambahin dengan nih. Ya kayak gini. Ya. Ini bahannya apa ya? Ini kerupuk gender ya? Bahannya itu dari apa? Beras? Nasi? Beras? Beras ya? Ini rasanya mantap teman-teman. Rekomendasi dari netizen juga, subscriber dari Kubis TV yang merekomendasikan liputan di lontong kupat tahu Bandung di Jalan Gempol Wetan. Ternyata ada yang tadi ada lontong karinya. Sebentar lagi saya akan menghabisin ini dan kita akan ngobrol, kita kulik bisnisnya, omsetnya berapa, itu yang penting ya kan. Kalau ngomongin bumbu ya kan itu pasti rahasia. Tapi kalau saya menduga bumbunya ini dari kacang ya kan. Bumbunya ini rahasia. Yang rahasia tuh biasanya komposisinya, tapi bahannya ini kacang, ada bawang putihnya, rasanya ada manis-manis dikit, itu berarti ada gula merahnya, ada garamnya. Tapi ini berasa tidak ada micinnya. Masa kupat tahu ada micinnya ya kan? Nanti siapa tahu ada rahasia lain, bahan yang lain yang mungkin bisa teman-teman tiru, praktekkan di rumah. Kalau nggak bisa praktek, nanti saya bantu praktek buatin bumbunya. Iya gayanya, kayak Cak Bukin bisa masak aja. Ini tempatnya di dalam kampung, tapi mobil bisa masuk, bisa parkir di dekat sini. Tadi kami jalan sekitar 50 meter lah. Ada parkiran di depan restoran lain yang kosong. Kebetulan di sekitar sini tadi penuh banget. Ini ada pasar ya di sini? Ada pasar. Pasar apa namanya? Pasar Gempol. Pasar Gempol. Oh. Ternyata di sini itu dekat Pasar Gempol. Waktu kita liputan kemarin yang legendaris ada soto Pak Untung ya, itu juga ternyata di dekat Pasar Kosambi. Oh, Dading Mang Oleh itu dekat Pasar Kosambi juga. Sate Haji Gino, roti cari rasa ada di Pasar Kosambi. Sate Haji Gino ya, tidak di Kosambi tapi dekat lah, dekat dari Pasar Kosambi. Ya ternyata cerita pasar, ngumpulin orang, ngumpulin kerumunan gitu ya. Kalau sekarang kan nggak boleh kerumunan karena ada COVID ya. Tapi ngumpulin crowd itu memang akan menghasilkan uang. Dan ini terbukti ternyata kunjungan kita ke Bandung yang kedua, ternyata Gempol ini pasar, ada pasarnya gitu. Terakhir nih, kerupuk terakhir. Bukan kereta terakhir. Baru terakhir, baru inget kok ini nggak pedes ya. Ternyata ada sambelnya di meja. Ya wes lah, wes entek ya, udah terlanjur habis. Wes entek, bahasa Sundanya atos seep. Kalau bahasa Jawa atos itu keras. Habis keras ya. Oke teman-teman Kubis, kita sudah bersama Kang Nandang. Beliau adalah pemilik kupat tahu Bandung di Jalan Gempol Wetan. Gempol Kulon. Hah? Jalan Gempol Kulon. Oh, Gempol Kulon sebelah sini. Wetan sebelah sana. Sebelah sana. Ya, batas beda dikit. Beda dikit ya. Gempol beda tipis, ya. beti, beda. Oke. Kang Nandang ini bikin kupat tahu ini mulai dari tahun kapan nih? Awal berdirinya kupat tahu Gempol tahun 65.
Itu perintisnya kakak bapak. Kebetulan bapak waktu itu kerja di kakak saya, di kakak bapak, ikut ngebantu usaha kupat tahu gempol. Pada saat itu bapak juga kan masih kerja, jadi dia pulang kerja ngebantu. Bapak itu siapa maksudnya? Bapak saya, Bapaknya Kang Nandang? Iya, bapak saya. Jadi bapaknya Kang Nandang itu kerja ikut kakaknya? Ikut kakak, ngebantu ke usaha jualan kupat tahu. Oh, jadi awalnya kakaknya bapak? Betul. Terus sekarang masih ada yang kupat? Masih ada. Di mana? Di dekat, di rumah, di daerah sana. Oh gitu. Terus rame mana? Karena masih perintis, jadi belum rame. Waktu itu. Enggak, sekarang rame mana? Kan sekarang masih jualan? Oh enggak. Jadi begini ceritanya, tahun 65 sampai tahun 75 itu kakak bapak saya yang menjual kupat tahu. Ya. Nah, dari tahun 75 ke sini sampai sekarang itu istri bapak, jadi mama saya, ibu saya. Karena apa? Kakak bapak atau kalau saya itu itu punya usaha lain. Nah, dia punya usaha lain. Karena ini sudah berjalan lumayan, waktu itu sudah mulai terkenal istilahnya. Jadi kalau dihilangkan kan sayang. Kebetulan bapak juga sudah bisa mengelola, bisa bikin bumbu segala macamnya, bumbu lontong segala macam. Akhirnya udah diterusin aja daripada nanti ini sayang kan. Akhirnya diterusin sama ibu saya, sama bapak saya. Oh, jadi uaknya karena punya usaha yang lain. Oh, betul. Usaha ini nggak diterusin? Nggak. Oh, nggak diterusin. Daripada hilang. Ada bisnis yang prospek lah ya, gitu ya. Jadi ini diterusin aja, silakan diterusin sama adik, ya gitu. Ada transaksi nggak? Oh ya enggak ada ya. Kalau zaman sekarang iya, kan betul. Ya, segala macam ya, gitu karena saudara, masih saudara, adik kakak gitu ya. Jadi tidak ada aja gitu ya. Ya terusin aja sayang. Sekarang itu kan tahun 75. Tapi sebenarnya jualannya udah dari tahun 65-an jualan itu dari tahun 65 gitu. Ya gitu karena ada usaha lain. Nah, jadi diterusin sama ibu saya. Jadi ibu saya terusin. Ibu masih ada sekarang? Masih ada. Ibu masih ada. Cuma kan kebetulan ibu kan sudah agak sepuh, akhirnya silahkan aja anak-anak meneruskan sampai usia ibu 76 usianya 75 tahun. Berarti ini yang ngurusin Kang Nandang sama ada saudara yang lain? Jadi kebetulan karena kami anak-anaknya juga kan ada sekolah dulu ya kan, masih kuliah, sekolah dan segala macam, akhirnya kita ngambil pegawai gitu dari saudara. Kita ambil pegawai untuk mengerjakan pekerjaan seperti bikin bumbu segala macamnya lah. Jadi kita ngambil dari saudara, bukan orang lain tapi saudara sendiri. Bumbunya. Tapi dipantau tetap, waktu itu masih bapak, ada almarhum bapak, masih dipantau sama bapak gitu. Hanya mengawasi aja. Bapak itu kan udah sepuh, jadi belum tenaganya kan sudah berkurang. Akhirnya sebagian ada tolong dibantu, jadi dikasih tahu cara-caranya supaya nanti kalau saya udah nggak ada kan ada penerus gitu. Jadi bapak sayang ini kalau tidak ada yang meneruskan, akhirnya jadi setiap itu tuh harus dilihatin cara-caranya gitu. Cara bikin bumbunya gimana, terus cara masak ini gimana, bikin lontong bagaimana. Itu semua bapak yang ngajarin. Karena bapak awalnya kerja di ibu, di kakak bapak jadi sudah tahu selubuk-beluknya. Dan waktu itu kan posisinya kupat tahunya nggak seramai hari yang sekarang gitu ya. Jadi masih biasa lah. Ini juga kacang juga sedikit kan, hanya berapa kilo di Sidul. Ini mulai rame itu. Ramenya dari tahun 2006 setelah ada festival Bangau itu kita diikut. Ada festival Bangau di Bandung. Di Jakarta. Di Jakarta. Waktu itu di Bandung, di Gasibu. Ya di Gasibu ya. Tahun 2006 kan 2006. Jadi dipromosikan. Iya, sampai jadi duta kuliner di Jakarta waktu itu di Senayan. Jadi bapak kupat tahu gempol, sate, ada empat jenis makanan mewakili Bandung. Oh, ada SOYN juga. Ya, SOYN juga ada. Jadi sate ikut, ada waktu itu. Sate di Jakarta ada Pak sate. Jadi bapak yang itunya gitu. Jadi ikut
ikut sebagai duta kuliner waktu itu sama Bang Onas. Setelah kesini ada peningkatan yang lumayan bagus gitu ya Pak. Sering lah banyak yang kesini. Kan tadi kita lihat kan outletnya kira-kira 20 meter lah dari betul, sini betul. ya. Terus seberangnya juga ada lagi gitu ya. Jadi memang tadinya memang outletnya ya betul segitu itu ya, Pak, segitu itu awalnya. Jadi outlet memang sebesar itu, hanya di depan aja tempat duduknya. Karena kesini banyak pengunjung, kesian kan kalau makan pada berdiri lah, ikut ke tempat yang lain, ngerepotin kan yang lain. Akhirnya kita cari tempat gimana kira-kiranya untuk supaya mereka makan nyaman, nggak terganggu sama yang lain. Kita juga tidak mengganggu warung yang lain. Akhirnya ini tempat kebetulan disewa. Maunya disewa Pak. Akhirnya pada tahun 2019 kami sewa tempat ini. Kang Nandang berapa bersaudara? 7 saya bersaudara. 7 bersaudara. Yang ikut ngelola ini berapa orang? Hampir semua. Hampir semua ya. Yang di Bandung terutama kan ada kakak yang di Bekasi satu, yang di Bekasi enggak. Tapi tugasnya beda-beda. Tadi ada yang tugasnya bikin bumbu. Ya, jadi ada yang kalau bumbu sama itu kan sudah ada yang megang nih, sudah ada. Paling kita keluarga hanya memantau Pak. Jadi dari rasa, memantau dari bahan. Berarti yang bagian bertugas di depan, maksudnya yang ngurusin operasional tiap hari siapa aja Kang Nanda? Berapa saudara? 5 orang. Iya, 5 orang. 5 sebenarnya semua operasional 5 saudara di depan sini. Terus udah berapa cabang ini? Kalau cabang yang ada 4 apa 5 ya? 4 Setiabudi, The Kios, terus di Batu Nunggal 1, Arca Manik 1, Cigadung 1. Itu yang buka siapa? Itu adik. Oh, adik-adik juga. Adik-adik yang buka tuh adik-adik gitu. Jadi adik ipar yang ini di mana bukanya, yang ini megang yang mana gitu. Di tempat lain rame nggak? Beda. Jadi nggak seperti rame di sini. Kalau di sini lebih laku, rame. Tapi ramenya beda. Betul. Ada gitu, ada aja lah, tapi nggak serame yang di... Orang nyari yang cabang pertamanya gitu. Iya, betul. Jadi yang cari yang pusatnya dulu. Sama nyari sensasinya ya. Warungnya apa itu kecil kok terkenal gitu ya. Orang semuanya kita suruh liputan kupat tahu Bandung gempol gitu. Ya ternyata memang rasanya enak. Iya, di pasar kecil. Kita tadi cari parkiran juga susah. Nah, lumayan gitu, lah gitu Pak. Iya, betul Pak. Jadi intinya itu. Kalau di sini sendiri bisa habis tahu berapa apa di sini? Kalau Sabtu Minggu itu 2000 tahu. 2000 tahu. Betul. Satu tahu bisa jadi berapa porsi? 2. Kurang lebih lah. 1,5. 1,5. Jadi 1 porsi itu 1,5 tahu. Berarti sehari bisa laku 1.200. Ya. 1.500 sampai 1.500 porsi. Porsi ya. Ya, kalau Sabtu Minggu. Hari Sabtu Minggu aja. Hah? Sabtu Minggu. Oh, itu Sabtu yang Minggu. Betul. Kalau hari biasa? Hari biasa nggak paling 1.000 porsi. Berarti omsetnya sehari 10 juta lah ya? Ya. Kata Mang Dede lebih lah. Yang ngomong bukan Kang Nandang. Iyalah. Konsultan. Ini kita tebak-tebak buana. Iya. Kang Nandang bingung ditebak, bukan saya yang jawab. Kan Oke, teman-teman dari tahun 65, 75 tadi ya, booming tahun 2006, sekarang udah 4 cabang dan bisa jualan kurang lebih 1000 porsi per hari. Luar biasa lah ya. Menurut saya ini prestasi yang luar biasa. Saya juga sudah keliling-keliling kuliner, kalau udah di angka 1000 porsi per hari itu waduh, bisa dibayangkan per jam yang datang berapa orang. Memang kita pas datang ke sini sudah jam 10-an tadi ya. Udah kita pas makan tadi jam 10-an. Ramenya katanya pagi hari. Pagi ya. Dan ini hari Kamis ya. Kamis. Jadi bukan Sabtu Minggu lebih ramai lagi. Berarti buka pagi? Pagi. Tutup jam 12. Tutup jam 12. Jadi buka jam 6 pagi, tutupnya jam 12. Jam 12 siang gitu ya. Oke teman-teman, ini inspirasi bisnis yang luar biasa dan ini kuliner legendaris. Buat teman-teman pecinta kuliner yang main ke Bandung ya, wajib kudu datang ke sini. Cari aja kupat tahu Bandung Gempol. Instagramnya ada ya? Saya juga tadi cari di Google, langsung diarahin ke sini. Oke teman-teman, sudah dapat insight banyak kalau yang pingin berbisnis ya.
yang kulineran langsung saja datang ke sini, wajib ya. Dan ikuti terus kuliner legendaris di Bandung. Sampai ketemu di liputan Kubis TV yang akan datang. Kang Nadang, atur nuhun. Sami-sami atur.